Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Sinden Pengabdi Setan part yang ketiga. Jadi pada bagian kali ini merupakan kelanjutan dari bagian-bagian sebelumnya. Ya, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dioseta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Part yang ketiga merupakan penyesalan di ujung harap. Angin berhembus dengan kencang pada malam itu. Secepat mungkin aku kembali ke desa Kendis untuk memastikan kondisi di sana. Suasana terlalu tenang di sana, sepertinya warga sudah mulai beristirahat. Hanya satu tempat saja yang terlihat masih ada aktivitas saat itu, balai desa. Mungkin warga yang keluar dan juga keluarga jenazah masih berjaga di sana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Beruntung Mas Jatmiko masih bisa kami temui di sana. Kami segera mengistirahatkan Pak Pram ayah Kendis di balai desa agar segera mendapatkan perawatan dari mereka yang masih berada di sana. Pak Pram, apa yang terjadi? Tanya Jatmiko yang masih setengah menahan kantuknya. Nanti akan kami ceritakan. Yang terpenting di mana Mbak Jurip? Tanyaku. Mas Jatmiko melihat ke arah sekitar. Ia menatap ke sebuah tikar yang sudah kosong dengan bekas seseorang yang menidurinya. Tadi Mbak Jurip di sini, ucap Jatmiko dengan wajah yang kebingungan. Kita cari Nan, cepat. Dia pasti merencanakan sesuatu, ucap Cahyo. Jatmiko terlihat bingung melihat kepanikan kami. Kami pun kemudian menceritakan tentang kejadian semalam saat Mbah Jurip menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu dan mencoba membunuh ayah Kendis untuk membuktikan kesetiaannya. Maksudnya sinden yang mengutuk desa ini bukannya Nyai Lindri? Tanya Jatmiko. Benar, kejadian Nyai Lindri berhubungan dengan sejarah kelam desa ini. Sekarang yang terpenting kita mencari Mbah Jurip dulu sebelum ia mencelakai warga desa. Kami dan juga beberapa warga yang masih terjaga kemudian mengecek setiap rumah di desa, namun keberadaan Mbah Jurip tidak ditemukan. Yang kami bisa saat ini hanyalah meminta warga untuk menutup pintu rapat-rapat dan memberi informasi bila melihat kemunculan Mbah Jurip. Aku melihat waktu saat ini menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun memilih untuk istirahat di balai desa sambil berjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kendis pun menemani ayahnya yang juga sedang dirawat di balai desa. Pagi datang, warga sudah disibukkan dengan pemakaman jenazah korban kutukan sinden kemarin. Aku mencari informasi apakah ada petunjuk mengenai keberadaan Mbah Jurip, namun tidak ada satupun warga yang melihatnya. Apa mungkin yang diincar oleh Mbah Jurip tidak ada di desa ini? Ucap Cahyo sambil berpikir. Ada benarnya ucapan Cahyo. Bisa jadi Mbah Jurip merencanakan hal lain. Mas Jatmiko, kira-kira apa ada orang lain yang diincar sinden itu selain warga desa? Tanyaku pada Mas Jatmiko. Mas Jatmiko ini berpikir sebentar. Ia sepertinya teringat akan sesuatu. Pak Baskoro, ia melarikan diri dari desa saat dukun-dukunnya gagal menahan kutukan Nyai Lindri, ucap Jatmiko. Mas Jatmiko tahu Pak Baskoro di mana sekarang? Jatmiko menggeleng. Tidak tahu Mas. Lagi pula biarin aja kalau orang seperti Baskoro mendapat ganjarannya, ucap Jatmiko dengan wajah yang kesal. Iya, nggak begitu Mas. Sejahat apapun Baskoro, dia tetap manusia, ucap Cahyo. Dia penyebab ini semua Mas. Seandainya ia tidak memperlakukan Nyai Lindri dengan seperti itu, kutukan ini tidak akan bangkit lagi, ucap Jatmiko terlihat geram. Kalau Baskoro mati lalu apa? Apa kutukan ini selesai? Lalu apa yang terjadi dengan roh Baskoro yang tidak tenang?
Bagaimana kalau anggota keluarganya menuntut balas dengan ilmu hitam? Ucap Cahyo yang mulai kesal dengan jawaban Chatmiko. Aku mengerti kekesalan Chatmiko dan menahan emosi Cahyo. Walaupun sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Cahyo. Mas Chatmiko, kalau sampai Pak Baskoro mati di tangan setan itu, artinya setan itu menang. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Percayalah, hukuman dari Yang Maha Kuasa lebih bijak daripada apapun, ucapku. Chatmiko masih terlihat kesal, namun sepertinya ia menerima pendapatku. Kemungkinan dia ada di desa sebelah, desa tempat sanggar Ki Choyo Talun berada. Dia pasti meminta pertolongan dari dukun-dukun yang pernah bekerja sama dengan Ki Choyo Talun, ucap Chatmiko yang akhirnya jujur. Cahyo pun kemudian segera berdiri mengemasi barang-barangnya. Mas, tolong gambarkan kami ke arah desa itu, ucap Cahyo. Saya antar saja mas, saya ambil motor dulu, balas Mas Chatmiko. Kami pun menitipkan Pak Pram dan Gendis kepada warga desa yang ada di sana dan menghampiri desa tempat padepokan Ki Choyo Talun berada. Desa Tarujaya, sebuah kapura yang cukup besar, menyambut kami bertiga saat memasuki desa tujuan kami. Sebuah desa yang cukup ramai bila dibandingkan desa Chatmiko tadi. Sebuah bangunan joglo yang besar terlihat dengan jelas di tengah desa. Bangunan itu terlihat begitu mencolok dengan ukurannya yang paling besar di antara bangunan lainnya. Sayangnya tempat itu terlihat begitu sepi. Apa itu padepokannya Ki Choyo Talun? Tanyaku pada Chatmiko. Iya mas, dia adalah terpandang di tempat ini. Ya entah setelah kepergiannya siapa yang akan meneruskan padepokan itu, ucap Chatmiko. Kami pun berjalan menuju tempat itu sambil sesekali menyapa warga desa yang berlalu lalang. Masih terlihat banyak bendera merah berkibar di beberapa sudut jalan, menandakan baru saja ada yang meninggal di desa itu. Yang menyedihkan, sepertinya korbannya cukup banyak. Total ada beberapa orang yang meninggal, Mas Chatmiko, tanya Cahyo. Ada 12 orang yang meninggal dalam satu malam. Mereka para anggota pementasan Ki Choyo Talun, ucap Chatmiko. Apa ada yang selamat? Tanyaku. Ada, nanti kita akan bertemu mereka di padepokan, balas Chatmiko. Kami pun kemudian memasuki halaman rumah joglo yang besar dengan ukiran-ukiran kayu mewah menghiasi bangunannya. Cahyo terhenti kemudian tepat saat akan memasuki halaman, seolah menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang besar tersembunyi di rumah ini, ucap Cahyo. Aku juga ternyata menyadarinya. Ada mantra yang mengelilingi bangunan ini. Mungkin saja orang-orang pintar dari kelompok Ki Choyo Talun benar-benar bisa melindungi tempat ini. Tidak hanya itu, aku pun melihat sisa-sisa serangan yang residunya masih terlihat dengan jelas di sekitar halaman. Kulon won, permisi. Aku mencoba sesopan mungkin memasuki tempat ini, berharap ada yang keluar menemui kami. Permisi, ucapku memanggil dengan cukup keras, namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Apa tidak ada orang di dalam? Mungkin sebaiknya kita tanyakan saja ke kepala desa, ucap Chatmiko. Enggak mas, di dalam banyak orang, mereka sedang mengamati kita, jawab Cahyo. Sepertinya Chatmiko bingung dengan jawaban Cahyo, tapi aku pun menyadari ada beberapa orang yang mengintip dari balik jendela. Merasa perlu melakukan sesuatu, Chatmiko pun maju menghampiriku dan ikut mengetuk pintu dengan sangat keras. Pak Baskoro, Bapak di sini kan? Tolong keluar sebentar. Ada yang harus kita bahas, teriak Chatmiko. Tetap saja tidak ada yang menjawab panggilan Chatmiko. Sebaliknya, aku mulai merasa hal aneh saat itu. Aku merasakan ada sesuatu yang mengelilingi kami, namun kami tidak melihat ada makhluk lain di sekitar kami. Aku dan Cahyo mulai waspada. Sampai akhirnya, tiba-tiba Chatmiko berteriak dengan menunjuk ke arah langit-langit tepat di atas kami. Ular mas, ucap Chatmiko yang mulai ketakutan.
Seekor ular besar melilit di atas langit-langit rumah dengan kepalanya yang seolah-olah sudah bersiap menerjang ke arah kami. Jelas kami tahu ular ini bukan ular biasa. Seseorang yang mengirimnya ke tempat ini seperti bertujuan untuk memantau atau menghalangi mereka yang di dalam untuk meninggalkan tempat ini. Tidak menunggu lama, Cahyo membacakan sebuah mantra yang selalu membuatku sangat sebal. Ia mengibas-ngibaskan sarungnya sambil mengucapkan mantra itu. "Mas, mending kita jauh-jauh," ucapku pada Chatmiko. "Kenapa mas? Udah percaya aja, itu ajian andalan Cahyo buat ngelawan makhluk seperti itu," ucapku sambil mencari sesuatu dari tasku. Ajian itu tidak memiliki kekuatan perusak, namun lebih efisien untuk situasi saat ini. "Mas, bau apa ini?" ucap Chatmiko yang wajahnya sudah berubah menahan bau dari ajiannya Cahyo. Aku tertawa sambil menutup hidungku. Itu ajian andalannya Cahyo, cocok buat ngusir hewan buas. Baunya berubah-ubah, cocok banget kan sama yang bacain mantranya, jelasku sambil meledek Cahyo. Ini tuh namanya ajian pesona kayangan. Cuma yang suci dan berhati baik saja yang bisa tahan dengan ajian ini, balas Cahyo membela diri. "Pesona kayangan kepalamu, kalau kayangan baunya begini, aku tak nungguin di depan aja wes." Tapi memang ajian ini selalu ampuh untuk mengusir hewan buas, terutama kiriman seseorang. Tanpa adanya konfrontasi, si pengirim hewan itu tidak mengambil tindakan yang membahayakan kami. Tidak butuh waktu lama sampai ular besar itu pergi melalui langit-langit bangunan joglo ini hingga menghilang dari pandangan kami. "Tuh kan, ampuh. Kamu juga harus belajar, Nan," ucap Cahyo. "Nggak usah, kamu aja," balasku. Saat mengetahui ular itu tidak ada lagi di sekitar rumah ini, tiba-tiba suara kunci pintu kayu terdengar dan seseorang keluar menemui kami di situ. "Mas Chatmiko," seorang pemuda muncul dengan membukakan pintu. "Iya, Mas Sena, kami mencari Pak Baskoro. Kemungkinan ada seseorang yang berniat mencelakai dia," ucap Chatmiko. "Mbak Curip ya?" balas seseorang yang ternyata bernama Mas Sena itu. Aku dan Mas Cahyo saling berpandangan. Ia sudah tahu tentang Mbak Curip. Kami berkesimpulan serangan semalam adalah perbuatan Mbak Curip yang kesini terlebih dahulu saat kami masih melawan sosok sinden setan itu. Mas Sena kemudian lalu menoleh pada kami dan Mas Chatmiko segera menjelaskan maksud keberadaan kami ke tempat ini. "Benar, Pak Baskoro ada di sini. Mari masuk dulu," ucap Mas Sena. Kami segera masuk ke dalam pendopo joglo besar itu. Isi bangunannya tertata dengan rapi oleh berbagai instrumen gamelan dan peti-peti yang digunakan untuk menyimpan wayang. Dinding-dindingnya pun tidak luput dari hiasan yang terbuat dari kulit hewan. Aroma kemenyan tercium dari berbagai sudut tempat ini. Kami memang sudah tahu sedang ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di rumah ini. Mas Sena mengantarkan kami ke ruangan yang cukup besar di sana. Ada dua orang dengan pakaian menyerupai dukun dan seorang pria berpakaian rapi dengan wajah yang cemas. Aku menduga dia adalah Pak Baskoro. "Mau apa kalian kemari?" ucapnya tanpa ada sikap ramah sama sekali. "Mohon maaf Pak, kami kesini untuk membantu Pak Baskoro. Mbak Curip yang sudah menjadi pengikut sinden itu pasti mengincar Pak Baskoro," jelasku. "Kalian tidak usah ikut campur. Kedua dukun ini bisa dengan mudah mengalahkan suruhan sinden itu," ucap Baskoro. Bukannya menjawab, Cahyo malah berkeling ke kedua dukun itu dan mengintip tungku yang mereka gunakan untuk membakar kemenyan. Yang satu pegangannya kucing hutan, yang satu lumayan pegangannya gagak siluman. Tapi jelas gak mungkin ngalahin Mbak Curip, apalagi sinden itu. "Wis Nan, kita tinggal aja. Kita nonton aja," ucap Cahyo sambil meledek kedua dukun yang mencoba melindungi Baskoro. Chatmiko terlihat heran dengan tingkah Cahyo, padahal sebelumnya ia tahu bahwa Cahyo yang bersikeras ingin membantu Pak Baskoro. "Kurang ajar, kalian meremehkan mereka," teriak Pak Baskoro tidak terima. Bapak yang tidak sadar, kedua dukun itu sudah setengah mati gara-gara serangan semalam.
Kalau cuma mengandalkan mereka, mending saya bantu warga nyiapin keranda jenazah lagi, ucap Cahyo dengan santai. Bocah sombong, apa yang pegang kamu sampai berani meremehkan mereka? Tantang Pak Baskoro. Tangan Cahyo mengangkat satu jarinya ke arah atas. Gusti Allah. Kami pun kemudian pergi meninggalkan mereka yang terus sibuk melakukan ritualnya. Mas Sena terus menemani kami, sepertinya ia juga memiliki sesuatu untuk diceritakan. Ternyata Mas Sena lah yang seharusnya secara resmi mewarisi padepokan ini. Namun karena pengalamannya masih kurang dan masih dalam masa bergabung, segala sesuatunya masih dipegang oleh sisa anggota wayang Ki Joyo Talun. Terus mas-masnya gimana setelah ini? Tanya Mas Sena. Ya kita izin bermalam di sini Mas Sena. Ya nanti malam pasti ada serangan lagi. Kita baru turun tangan ketika kedua dukun itu sudah tidak berdaya, jawabku. Tetapi kalau bisa jangan sampai kedua dukun itu mati mas, pinta Mas Sena. Dia bercerita kedua dukun itu sebenarnya adalah gambuh yang memang bertugas menjaga pemain yang kadang sering mendapat gangguan. Walau seperti itu, pengalamannya masih di atas orang pintar pada umumnya. Ya Pak Baskoro lah yang memaksa mereka untuk menjadi pelindungnya. Mereka sudah seperti saudara saya sendiri, sama seperti anggota yang lain, ucap Mas Sena. Tenang mas, kami mengerti. Akan kami jalankan amanah Mas Sena, balas Cahyo. Kami menunggu ruang yang berbeda dengan Pak Baskoro. Mas Sena juga menyambut kami dengan baik, walaupun kami tidak saling kenal sebelumnya. Mas Sena gak curiga sama mereka. Jarang-jarang ada orang asing yang disambut dengan baik seperti ini di padepokan ini, tanya Jatmiko. Saya ingat sama motor Vespa itu mas, ucapnya. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Apa Mas Sena pernah bertemu dengan Cahyo sebelumnya? Waktu saya kecil, saya pernah diantri naik motor Vespa itu waktu di desa Kandimaya, ucapnya. Desa Kandimaya adalah tempat pertama kali aku bertemu dengan Cahyo waktu kecil. Dulu desa itu adalah desa penghasil dalang dan pemain wayang pada zamannya. Aku ingat dulu waktu kecil, Pak Lekku pamer kepadaku saat menaiki Vespa itu. Namun lambat laun, aku diberitahu bahwa Vespa itu adalah milik kepala desa yang dipinjam oleh Pak Lek. Sampai akhirnya Vespa itu diberikan kepada Pak Lek karena sudah sangat membantu desa itu. Mas Sena pernah ke desa Kandimaya? Tanyaku yang mulai tertarik dengan ceritanya. Iya mas, saya nggak mungkin lupa motor Vespa punya kepala desa Kandimaya dengan motor antik begitu. Dulu bapak belajar wayang sebentar di sana sebelum berkeliling dan membangun padepokannya sendiri di sini. Jelasnya, aku segera mengacak-ngacak rambut Cahyo. Ada gunanya juga kamu ngerawat si Mbah, ledekku. Yo kan wis dibilangin, benda milik orang hebat itu pasti punya pengalaman hebat, jawabnya sambil mengunyah kacang yang disajikan oleh Mas Sena. Dari ucapannya, aku tahu bahwa itu adalah ungkapan kekagumannya pada Pak Li. Hari itu kami habiskan dengan saling bercerita tentang cerita wayang yang ia pelajari dari desa Kandimaya hingga beberapa adaptasi wayang yang membawa ayahnya Ki Joyo Talun menjadi dalang yang dipandang. Sayangnya, ketenarannya itu membuatnya menjadi gelap mata. Ia memperistri beberapa sinden hingga mengincar istri sahabatnya Pak Baskoro. Nafsu Ki Joyo Talun bertemu dengan keinginan Baskoro untuk memperistri salah seorang penari di sanggar Ki Joyo Talun. Sehingga mereka merencanakan siasat untuk memenuhi nafsunya. Baskoro menuduh Nyai Lindri berselingkuh dengan Ki Joyo Talun dan kemudian mengusirnya dari rumah agar ia bisa memperistri penari dengan bantuan Ki Joyo Talun. Mas Sena melihat kejadian saat ayahnya berusaha mengajak Nyai Lindri menjadi istrinya, mulai dengan rayuan hingga cara kasar, namun Nyai Lindri tetap pada pendiriannya. Mas Sena tidak tahu dengan jelas apa yang ayahnya perbuat hingga Nyai Lindri memutuskan untuk bunuh diri. Di satu sisi ia itu mengutuk perbuatan ayahnya, di satu sisi ia merasa harus menyelesaikan apa yang telah diperbuat oleh ayahnya. Aku jadi ingat kisah tentang Wibisana,
Dia memilih jalan yang berbeda dari saudaranya demi kebaikan. Ucapku mencoba menggambarkan apa yang Mas Sena perjuangkan saat ini. Terima kasih ya Mas. Saya tersanjung jawabnya. Ceritanya piye Nan? Kok aku nggak ngerti yo? Ceritanya gimana Nan? Kok aku nggak tahu? Tanya Cahyo. Aku pun tertawa dan mencoba menceritakan itu pada Cahyo, dibantu oleh Mas Sena yang lebih mengingat cerita itu lebih detail daripada aku. Hari mulai malam, kami kemudian sudah merasakan kedua dukun yang menjaga Pak Baskoro sudah bersiap dengan semua ilmunya. Kami pun berjaga-jaga menyambut kedatangan Mbah Jurip yang sudah menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu. Mas Sena sudah memperingatkan kepada warga untuk tidak keluar rumah saat matahari terbenam sehingga desa terasa begitu sangat sepi. Di tengah-tengah keheningan tiba-tiba terdengar dentuman besar dari arah atap rumah. Sesuatu seperti beradu dengan pelindung yang dipasang oleh dukun itu. Mas, itu suara apa? Tanya Jatmiko yang penasaran. Dia mencoba untuk mencari tahu, tapi aku menahannya untuk berdiri. Mas Jatmiko dan Mas Sena, mulai saat ini jangan keluar dari rumah sebelum saya izinkan, ucapku. Memangnya itu apa Mas? Tanya Jatmiko. Cahyo kemudian mengintip dari celah gorden dan bersiap mengambil sarungnya. Panas pati, Mbah Jurip benar bukan dukun sembarangan, jawab Cahyo. Kami pun memutuskan untuk keluar ruangan dan pintu depan terlihat sudah terbuka lebar dengan kedua dukun yang berdiri di sana. Pak Baskoro, jangan sekalipun keluar dari bangunan ini, ucap salah seorang dukun itu. Sayangnya ia sendiri sudah terlihat terluka menahan serangan panas pati yang menyerang rumah ini. Sesuai rencana awal, kami menunggu hingga pertarungan mereka selesai dulu, baru turun tangan. Aku lantas memperhatikan dari sisi jendela. Mbah Jurip kini penampilannya sangat berbeda. Tubuhnya lebih gagah seolah mendapat kekuatan yang baru. Baskoro, lebih baik kamu keluar. Dua dukun ini tidak akan mampu mengalahkanku, ucapnya sambil tertawa sombong. Ucapan Mbah Jurip benar. Itu dapat dipastikan dari kedua dukun yang tidak berani membalas ucapan Mbah Jurip. Kedua dukun itu membaca mantra dengan masing-masing keris di genggamannya. Dari keris itu terlihat bayangan sosok makhluk berwujud kucing besar berwarna hitam dan makhluk bersayap menerjang ke arah Mbah Jurip. Mbah Jurip terlihat waspada. Ia juga mengeluarkan kerisnya berusaha membaca dari mana makhluk kiriman kedua dukun itu akan datang dan tepat saat akan menyerangnya. Sebuah libasan seekor ular besar mementalkan kedua makhluk itu. Tidak cukup sampai di situ saja. Sosok ular itu tiba-tiba muncul di dekat makhluk andalan kedua dukun itu dan kemudian memakannya. Saat itu juga darah bermunculan dari mulut kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kami bersiap keluar menghampiri kedua dukun itu dan menariknya masuk ke dalam. Sudah Mbah Jurip, mengikuti sinden itu cuma akan membuatmu sengsara. Kembalilah, kami akan melindungimu, ucapku. Dasar bocah, kalian tidak mengerti apa-apa, ucapnya sambil tertawa. Kami sudah tahu, kamu terpaksa jadi pengikut sinden itu agar tidak dibunuh kan? Sudah Mbah, hentikan sebelum terlambat, ucapku. Mbah Jurip malah tersenyum semakin lebar. Tidak ada penyesalan dalam keputusanku. Sinden itu memberikan semua yang aku inginkan, termasuk dia. Setelah ucapan Mbah Jurip, tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian sinden dengan dandanan yang menawan menghampiri Mbah Jurip. Parasnya terlihat begitu cantik bak bidadari, hampir tidak ada cacat sedikit pun dari kecantikannya. Kulitnya putih menawan semakin indah dipandang dengan kebaya hijaunya yang tembus pandang. Ia lalu berjalan dengan anggun dan menggandeng Mbah Jurip seolah patuh melayani Mbah Jurip. Dek Lindri, itu kamu. Nah, akhirnya cerita pun bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Untuk kalian semua yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita kali ini, ya tentu saja kalian harus tetap stay terus di channel ini. Nantikan kelanjutan video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Makanya untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.